Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi akhlak. Kali ini kita akan ulas materi kelas 8 Madrasah Sanawiyah atau sederajat semester genap atau 2 mengenai rangkuman bab 8 membiasakan akhlak terpuji, husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Husnuzon secara bahasa berasal dari bahasa Arab husnu yang artinya baik dan zon yang berarti dugaan, sangkaan, atau keyakinan. Menurut istilah, husnuzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Hukum husnuzon kepada manusia terbagi menjadi 3, yakni wajib yaitu husnuzon kepada Allah dan para Rasul Allah. Yang kedua mandub atau sunnah, yakni kepada saudara-saudara yang seiman, dan yang ketiga jaiz atau mubah kepada sesama manusia pada umumnya. Contoh husnuzon, memberikan kepercayaan kepada sesama manusia pada bidang-bidang atau urusan tertentu. Hikmah husnuzon kepada sesama manusia, yang pertama menenteramkan hati, yang kedua memudahkan koordinasi, yang ketiga, memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, dan yang terakhir, memberikan kemudahan untuk komunikasi. Membiasakan diri bersikap husnuzon. Tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya, berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Dengan sering bertemu dapat mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan. Tawadu. Tawadu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong, tinggi hati, mudah tersinggung. Perintah mempunyai sikap tawadu. Tawadu di hadapan kedua orang tua terdapat di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24. Tawadu terhadap sesama muslim terdapat di dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 215, dan tawadu di saat dalam pergaulan terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 19. Bentuk tawadu, menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Dampak positif tawadu. Yang pertama, menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. Yang kedua, akan dihormati secara tulus oleh pihak lain sesuai nalurinya bahwa setiap manusia ingin dihormati dan menghormati. Yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain. Yang keempat, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Upaya membiasakan bersikap tawadu. Yang pertama, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki, melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain dan tidak meremehkannya. Tasamuh. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab secara bahasa yang artinya murah hati, lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Tasamuh adalah sikap atau melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Adapun dalil nakli dari sifat tasamuh diantaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bentuk-bentuk tasamuh. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan, serta menghormati dan menghargai perbedaan. Perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh, tidak memaksakan agama kepada orang lain, tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya, serta memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya. Contoh perilaku tasamuh adalah tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Hikmah perilaku tasamuh. Yang pertama, dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. Yang ketiga, mendapatkan teman yang semakin banyak. Dan yang terakhir, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. Upaya membiasakan diri bersikap tasamuh. Yang pertama, memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain.
Yang ketiga, mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita. Yang keempat, berusaha lebih teliti melihat perbuatan sendiri. Yang kelima, senantiasa mengevaluasi diri. Sifat terakhir adalah ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu atau saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Dalil tentang perintah ta'awun diantaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Contoh ta'awun adalah memberi bantuan kepada seseorang yang membutuhkan. Dampak positif membiasakan ta'awun, terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan, membuat tugas yang berat menjadi ringan, terwujudnya persatuan dan kesatuan, serta menimbulkan rasa simpati pada sesama. Upaya membiasakan sikap ta'awun, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri, membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri, serta membiasakan melihat potensi diri baik dari segi keilmuan maupun materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.